takut banget, deg-degan katanya kan dokter Richard review, saya yang deg-degan. Saya ucapin terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya juga sudah 2 tahun banyak pengalaman, banyak belajar juga, dan saya lebih berhati-hati. Tapi saya nggak bisa diam, karena saya juga melihat ada beberapa oknum yang masih jual skincare abal-abal, apalagi yang sangat berbahaya. Saya nggak bisa diam. Tapi saya juga banyak belajar, jadi kita bertanya saja. Ya, saya bertanya-tanya kepada mereka semuanya, kenapa bisa jadi seperti ini. Saya sebenarnya sudah bertanya dari sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, tapi diam saja artisnya, ya seperti nggak ada apa-apa. Jadi menurut saya sudah saatnya kita punya tugas masing-masing. Ya. BPOM punya tugas untuk ngeluarin BPOM, polisi untuk nangkepin, saya untuk kasih edukasi dan ngasih tahu masyarakat, ini loh faktanya. Ya, tugas media adalah memviralkan, tugas masyarakat, netizen adalah memviralkan ini semuanya supaya nggak lagi ada korban, baik korban artis. Saya juga nggak yakin nih artis-artis yang ada di sini itu tahu bahwa produk ini dicurigai, diduga belum BPOM. Yang kedua, korban yang pakai, karena korban yang pakainya itu juga banyak banget. Ya, jadi tugas kita adalah memviralkan ini sama-sama supaya nggak ada lagi nih oknum-oknum yang berjualan seperti ini dan korban-korban lainnya. Nah, kemarin ada banyak banget yang report dengan saya, dok, saya pasien yang deg-degan, pusing, ya berdebar-debar jantung saya. Akhirnya diarahkan ke satu produk dan saya memeriksa produk tersebut. Produk ini adalah produk punyanya artis, saya sebut saja namanya Mbak Stevi Agnesia. Nah, saya tuh bertanya-tanya dengan Mbak Stevi-nya. Mbak Stevi, kalau ini produknya memang sudah BPOM. Ya, saya sudah cek ini sudah BPOM. Nah, ini BPOM-nya ada di mana nih? Terutama ini ada Slim Strong dan Extra Strong yang dipromosikan oleh beberapa artis besar di Indonesia. Banyak banget dia menggunakan artis-artis. Semua produknya ini pakai artis-artis besar itu seperti Fuji, Lucinta Luna, Luna Maya. Ya. Ada juga pakai, kalau saya lihat ada Kartika Putri juga, ada Sandra Dewi, ada Amanda Manopo, dan puluhan selebgram lainnya. Dan dari sini saya melihatnya nih ya, ketiga produk ini baik tiga-tiganya ini nomor BPOM-nya kok sama pakainya. Jadi tiga produk ini menggunakan satu nomor BPOM. Dan spesialnya lagi nih, yang 2 ini tidak ada nomor BPOM-nya. Dan ini dipromosikan oleh seorang artis yang cukup dikenal oleh masyarakat. Bukan cukup ya, saya pikir sangat terkenal. Saya punya pertanyaan nih, satu, mana nomor BPOM-nya ini? Tolong dijawab Mas Stevi ya. Siapa tahu nih dari BPOM-nya mungkin lupa masukin ke webnya, kan siapa tahu kan. Jadi saya cari-cari di mana, sampai cari di bawah meja kagak ketemu juga ya. Siapa tahu Mbak Stevi mau jawab ya kayak gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua adalah untuk artisnya Mbak Amanda Manopo di sini. Saya cuma bertanya Mbak, apakah Mbaknya tahu bahwa produk yang digunakan ini diduga tidak BPOM? Dan saya sudah memasukkan ke lab hasil untuk kotak yang ini, yang Extra Strong yang dipegang oleh Mbak Amanda Manopo. Ternyata dari hasil lab diduga hasilnya adalah sibutramine yang merupakan obat berbahaya yang sudah dilarang oleh BPOM sejak tahun 2010. Yang ternyata memang punya efek samping itu buat jantung berdebar-debar, bukan jatuh cinta ya, tapi ini berbahaya buat kepala pusing ya, bahkan bisa menyebabkan stroke dan gagal jantung ya. Dan ini dipromosikan oleh seorang artis besar di Indonesia. Pertanyaan saya itu adalah, apakah Mbak Amanda Manopo mengetahui bahwa produk ini itu belum BPOM? Bagaimana, apakah dicek terlebih dahulu atau enggak? Apalagi ada statement dari sang artis bahwa produk ini adalah produk BPOM dari bahan alami dan halal. Saya bertanya di mana halalnya dan bahan alaminya. Kita lihat ya. Sudah BPOM. Sama ya. Jadi ini udah BPOM juga, sudah halal juga, dan pastinya ini mengandung bahan alami herbal ya, bagus banget. Untuk Amanda Manopo, jadi ini herbal bahan alami ya. Kapsulnya sama seperti yang dipegang Mbak Amanda Manopo. Jadi saya cuma bertanya ya,
apakah Mbak Amanda Manopo-nya tahu. Nah begitu juga dengan di sini saya juga melihat ada Mbak Sandra Dewi. Ini saya artis favorit saya kagum banget sama dia juga. Ini mengejutkan saya juga. Ini produknya juga BPOM-nya ada di mana. Pertanyaan saya, apakah Mbak Sandra Dewi tahu bahwa produk ini itu belum BPOM dan produk ini diduga ada kandungan berbahaya di dalamnya. Jadi ini berdasarkan hasil lab ya. Mudah-mudahan Mbak Sandra Dewi dan Mbak Amanda Manopo serta yang punya produk nih, karena saya nggak nyerang artisnya, yang punya produknya Mbak Sevi mau jawab pertanyaan saya. Tapi juga penting menurut saya untuk artis. Seorang artis kan mempromosikan produk itu harus dicek benar-benar ya, karena apa yang mereka syaratkan itu bisa membantu orang, bisa nyelamatin orang, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah, apalagi ini yang dijualan di lapaknya Mbak Sevi sendiri, ini tulis ya, pelangsing BPOM dan halal. Di mana nih BPOM dan halal ini untuk kedua produk tersebut ya. Dan juga 100% herbal, aman untuk ibu menyusui ya. Bahkan katanya aman, saya nggak tahu nih, aman untuk ibu menyusui nggak? Kalau sibutramine itu setahu saya sih tidak aman. Bahkan bukan menyusui itu tidak aman, apalagi kalau misalnya ibu menyusui ya. Ini jadi pertanyaan saya, dan ini artis-artis yang pakainya ini ada Fuji ya. Nah kebetulan yang dipegang oleh Fuji sendiri itu adalah produk yang BPOM. Nah ini menjadi pertanyaan dan cerminan kita bersama. Seperti yang kita tahu, ini produk-produk dia skincare-nya juga yang saya duga tidak BPOM. Ini ada sabun, saya duga nggak BPOM juga, karena saya nggak ketemu nomor BPOM-nya. Nanti kalau saya judgement, nanti saya tangkap lagi tuh. Jadi saya menduga aja, menduga-duga. Dan ini ada body lotionnya, ada tonernya, juga saya duga tidak BPOM, karena saya nggak ketemu di website BPOM, dan di sini juga tidak dilaporkan. Dan ini juga sabunnya saya juga tidak BPOM. Jadi kalau dilihat di sini, dan ini ada kapsul whiteningnya juga, dan saya duga juga tidak BPOM ya, karena tidak ada nama BPOM-nya. Dan ini sudah dijual 2 tahun, ya sudah dijual 2 tahun, dipromosikan oleh artis-artis, dan juga omsetnya puluhan miliar, lebih dari 10 miliar, sudah saya hitung omsetnya, ya lebih dari 10 miliar. Kan kasihan ya, banyak orang yang sudah terlanjur pakai ya, mana nomor BPOM-nya? Ya apa buktikan bahwa ini dijual dan direkomendasikan artis ini benar-benar aman. Nah saya punya pertanyaan bagus untuk teman-teman semuanya. Jadi yang BPOM itu cuma satu ini, yang tidak BPOM ini. Nah apakah ke depan kalau misalnya artis-artis, saya yakin sih artis-artis ini yang mempromosikan ini tidak tahu bahwa produk-produk tersebut ini adalah bukan produk yang BPOM. Tapi kalau ke depan masih mempromosikan, menurut kalian masih layak nggak sih? Ya, apakah kalau misalnya mempromosikan yang BPOM nih ya, tapi kan saya cuma promosikan yang BPOM dong. Seperti kata bestie saya yang lama ya kayak gitu punya kan. Yang ini bukan urusan saya nih, katanya bukan masalah saya nih. Cuma permasalahannya adalah ketika klien menghubungi atau pasien menghubungi toko tersebut, yang ditawarkan itu yang ini, bukan hanya yang ini. Apakah itu ikut berdosa atau enggak ya? Itu bertanya ya saya bertanya ya. Mungkin teman-teman media bisa bantu menjawab. Nah ini adalah hasil penyelidikan saya. Sebenarnya saya pengen bicara selama 2 tahun ini, tapi saya tahan karena saya punya ada beberapa kasus. Tapi setelah selesai, saya juga merasa Indonesia itu negara ada kepastian hukum, dan kasihan sih masyarakat Indonesia jadi korban. Nah, saya minta tolong media untuk membantu saya bertanya dengan artis-artis tersebut. Tolong banget untuk media-media sekalian, jangan ditulis nanti beritanya Dr. Richard senggol artis ya. Nanti kesannya seolah-olah saya yang buat masalah. Saya ini cuma bertanya. Dan yang buat masalah di sini adalah sebenarnya adalah yang punya produknya. Ini masalahnya BPOM-nya ada di mana? Ya, kalau kalian menuliskan berita Dr. Richard senggol, jadi seolah-olah saya yang bermasalah, dia yang jualan yang diduga nggak BPOM ini nggak ada masalah. Justru sebenarnya masalahnya ada di dia. Dan saya cuma bertanya nih, tolong dijawab. Dan nggak fair rasanya ketika saya bertanya seperti ini, artisnya menutup private semuanya, terus menghilang, bahkan sekarang dia ngeblok saya, dan semuanya dihapus. Lah, kalau saya tanya, kok dihapus? Kalau ditanya dijawab aja. Kalau misalnya dia bilang, ini loh Dr. Richard nomor BPOM-nya, naik loh nama dia. Kalau dia ngeblok saya, private saya, apalagi dihapus, saya justru jadi tanda tanya besar untuk produknya. Atau jangan-jangan memang tidak ada. Dan ini juga untuk BPOM dan pihak kepolisian juga notice untuk permasalahan ini.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan rekan-rekan media. Silakan yang ingin bertanya. Sejauh ini ada teguran dari artis yang bersangkutan nggak sih? Oh, menghilang bunyinya silent semua. Bapak boleh tahu siapa aja artis yang ketika ditanya lalu ngeblok? Yang ngeblok saya, yang saya lihat ngeblok saya nih Stevie langsung ngeblok saya. Kalau dari Mbak Amanda Mona itu kan saya tanya dari feed ya, juga nggak ada jawaban apa-apa, tapi saya nggak diblok kok, Ini ya foto ya, Fuji ya mempromosikan, tapi ini memang produknya yang Bepom ya. Tapi permasalahannya ini juga laris manis banget nih. Gitu. Kan kasihan tuh orang diarahkan ke sini kayak gitu kan. Tuh. Dok, kenapa yang disebut produknya Steady? Mungkin ada lain produk lain. Banyak. Mungkin ini yang lebih parah. Oke. Saya tuh sebenarnya kecewa banget dengan artis-artis yang mempromosikan produk yang diduga tidak Bepom ya. Karena kan sebenarnya mereka ini punya banyak followers dan laku jualannya ya, dan masih efektif jualan tuh pakai artis ya. Dan ini kan sebenarnya cukup berbahaya, cukup membahayakan masyarakat sebenarnya ya. Dan ini sudah saya kumpulin. Ini adalah review pertama saya. Setelah ini ada beberapa artis lagi, bahkan ada beberapa centang biru yang jutaan juga jual pakai oknum. Tapi ini yang pertama. Ini yang pertama dulu ya. Yang saya incar adalah produk-produk yang terkenal. Kalau yang nggak terkenal banyak banget yang abal-abal di Indonesia banyak. Tapi ini adalah salah satu pembelajaran kita bahwa seorang artis, seorang panutan itu harus menjual produk yang benar-benar Bepom, benar-benar halal, nggak boleh. Ini masuk penipuan nggak sih ke masyarakat? Saya nanya ya ini ya. Masuk nggak sih penipuan bahwa katanya Bepom halal dan herbal, tapi ternyata isinya adalah sibutramine? Oke, boleh ditanyakan ke artis-artis tersebut. Ini artisnya kurang lebih tahu nggak ya? Dan benar-benar pakai nggak produknya?